Kenikmatan yang tidak banyak ya orang bisa bersyukur, sampai Allah harus mengingatkan kita secara spesifik. Apa kata Allah? Wadhkuru, iling manusia, iling apa ya Allah? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah pada kado yang Allah berikan pada kalian. Apa isi kadomu ya Rabb? Idz kuntum a'daa, manakala kalian bermusuh-musuhan, fa'alafa baina qulubikum, lantas Allah robek jantungmu dan Allah letakkan magnet cinta di dalam hatimu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat itulah kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Nih ya, lihat karakternya beda-beda, ada yang ganteng, ada yang jelek ya, ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi artinya ini maksudnya contoh ya. Ustaz bukan doain ya. Subhanallah teman-teman, kita boleh berbeda secara kulit, kita boleh berbeda secara profesi, kita bahkan boleh berbeda secara nasib, tapi kita tetap satu manusia yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jadi satu momen yang kita ambil dalam bulan Syawal yang penuh berkah ini. Ustaz, kenapa sih di bulan Syawal ini kok seakan-akan orang begitu semangat saling membersihkan dosa di antara manusia satu dengan lainnya? Sebenarnya simpel teman-teman. Ya gini, kalau kita bicara tentang Ramadan, itu jargonnya yang lebih viral dalam benak kita, brandingnya itu adalah pengampunan dosa. Tapi ternyata faktanya orang banyak yang salah. Maka Ustaz butuh disclaimer terlebih dahulu bahwa ternyata yang diampuni Allah di bulan Ramadan itu bukan semua jenis dosa. Hanya ada satu jenis dosa yang diampuni Allah, yaitu adzunub al-muta'alliqah bi hukukillah, hanya dosa yang berhubungan kepada Allah. Adapun dosa yang berhubungan kepada manusia, hukukul adami, itu tetap stay, tidak berubah sedikit pun sampai antum menuntaskannya. Jadi teman-teman jangan kepedean. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua jenis dosa. Itu cuma dosa-dosa yang berhubungan kepada siapa tadi? Allah. Maka masih tersisa dosa yang berhubungan kepada manusia. Dan dosa ini ngeri teman-teman. Banyak orang meremehkan. Ya, makanya saya sering bilang dosa kepada manusia itu diremehkan, namanya ihana, dianggap ringan padahal itu mengerikan. Gini aja udah, kita nggak usah kebanyakan teori ya, langsung praktek aja. Ada orang digerebek warga berzina, digerebek Pak Lurah, kira-kira ketakutan nggak? Oke, nggak usah mentak juga Mbak, biasa aja, sopan dikit ngapa ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, ada orang pakai narkoba digerebek polisi, ketakutan nggak kira-kira? Oke, ada mbak-mbak ngapel di depan Masjid Namira berduaan bergosip, didatengin Pak Lurah, Pak Camat, polisi, tentara satu batalion, takut nggak kira-kira dia? Enggak, yang ada malah diajak gosip polisinya kok. Sini Pak Polisi, ini ada gosip terbaru ya. Jadi teman-teman, kenapa dosa ini diremehkan? Padahal dosa kepada Allah ini menjadi prasyarat untuk diterimanya kita beribadah kepada Allah. Ya, yang dikatakan Nabi Muhammad, waladhi nafsi Muhammadin biyadi, demi zat yang aku Muhammad ada di dalam genggaman tangannya, la tadkhulul jannah, kamu enggak bakal masuk surga hatta tu'minu, sampai kau beriman kepada Allah. Wala tu'minu, dan kamu tidak akan beriman kepada Allah hatta tahabu, sampai engkau cinta mencintai pada sesama. Nah ini poin yang dilupakan oleh teman-teman. Mohon maaf ya, saya terbuka, ini penyakitnya orang soli dan solihah. Kayak teman-teman ini semuanya ini soli dan solihah. Amin ngapa mas? Sombong banget sih. Amin gitu, sombongnya. Soli dan solihah harusnya kan amin ya Allah. Gini nggak? Soli dan solihah. Aku tapak mulutmu baru tahu rasa. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, orang dan soli dan solihah ini penyakitnya kayak tadi tuh. Apa tadi? Ya tadi berkaitan dengan hubungan pada manusia yang buruk. Anda mau masuk surga, syaratnya harus beriman kepada Allah. Betul. Tapi syarat beriman harus baik pada sesama. Logikanya gini, nih dengerin Ustaz. Kalau mau ke Jawa harus punya tiket. Tapi syarat punya tiket harus punya KTP, uang.
Kalau uangnya pasti toh, itu pakai dibahas segala itu. Jadi teman-teman yang dirahmat ini kebanyakan makan kue nastar deh orang-orang ini. Jadi aneh kalian. Satu lagi, kalau kita mau pergi ke Jawa harus punya tiket. Tapi kan tiketmu itu nggak berguna kalau nggak punya apa tadi? KTP. KTP-nya bukan syarat ke Jawa, tapi syarat untuk menggunakan tiket, yang tiket itu menjadi syarat untuk kita bisa pergi ke Jawa. Makanya waktu itu ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, tetanggaku perempuan, kana tusalli bil-lail, kerjaannya salat malam, wa tasumu bin nahar, berpuasa di siang hari, jadi malam salat, pagi puasa, malam salat, pagi puasa. Cantik. Walakin kana tu'li jirana, tetapi dia gemar menyakiti hati tetangganya. Buka telingamu, buka kupingmu. Apa kata Nabi? La khaira fiha, tidak ada kebaikan pada dirinya. Wallah, demi Allah, innaha kanat finnar, perempuan itu ada di dalam api neraka. Malam pagi puasa, teman-teman, masuk neraka. Apalagi macam kayak ustadz teman semua yang sholatnya pas-pasan, puasanya pas-pasan, udah gitu nyakitin orang, na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi teman-teman jangan remehkan dosa kepada sesama manusia. Makanya Allah perintahkan kita untuk berukhuwah. Yuk bareng sini, yuk kita gabung. Jangan jadi orang yang, mohon maaf ya teman-teman, terbuai dengan ibadahnya, rajin sholat, mulutnya gampang melaknat, gak bakal masuk surga. Rajin puasa, tapi suka ngegosipin teman kerjanya, gak bakal masuk surga. Rajin ngaji, ustadznya ceramah, dia main HP sendiri, gak bakal masuk surga. Ngomong apa-apa loh, cuma ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, mulut dijaga, mau ngomong tuh kadang-kadang dikontrol. Kadang ada orang ngakunya katanya keberagaman, ngakunya katanya kebersamaan, kadang-kadang menghina agama orang lain. Enak aja, nyama-nyamain. Itu ada salah satu pendeta yang lagi viral tuh, Ustaz nggak mau nyebut namanya, ya teman-teman, dia bilang apa? Katanya orang Islam itu zakatnya cuma 2,5%. Makanya ibadahnya susah. Sholatnya sehari 5 kali. Beda kalau kami, ibadah mas seminggu sekali doang. Pertama aneh jawab ya, Bapak mohon maaf, empe-empe campur lodeh, capek deh. Teman-teman dengerin Ustadz ya. Ini saya tidak ada niatan untuk melecehkan agama lain. Saya hanya mengklarifikasi dari sisi fikih, ya, karena Ustadz ketepatan memang bidangnya di fikih. Jadi Ustadz mau klarifikasi dari sisi fikih. Anda membandingkan antara zakat dengan ibadah sholat. Dia kan bilang nih, zakatnya cuma 2,5%, makanya sholatnya begitu banyak. Kalau kami kan 10%, makanya ibadahnya seminggu cuma sekali. Saya kasih tahu, Bapak, di dalam Islam itu ibadah antara malia dengan jasa ada hubungannya. Demi Allah, andai kata orang punya gaji 100%, dia keluarkan 100%, dia keluarkan gajinya 10 juta, 10 juta dia zakatkan. Sholat antum tetap 5 kali guys, gak berubah. Karena jasa dia fisik dengan malia harta itu gak ada hubungannya. Itu poin satu. Poin yang kedua saya jelasin ya, bahwa ternyata zakat yang Anda katakan 2,5% sedikit, justru di Islam itu keren. Kenapa? Zakat memang menolong orang-orang miskin, ya. Zakat itu menolong orang-orang yang miskin, ya. Tapi tidak boleh mendolimi orang kaya. Ngerti gak sih? Ini ekspresi doang, gak usah dimasukin hati. Bercanda, ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, karena orang kaya itu jadi kaya kira-kira enteng apa penuh perjuangan? Penuh perjuangan. Jadi maksud Allah zakat itu melindungi orang miskin, tapi nggak boleh mendolimi orang kaya. Kasihan orang kaya itu. Kalian nggak pernah ngerasain yang saya rasain sih, jadi susah ngejelasinnya ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, jadi 2,5% itu menurut Islam adalah standar yang sangat layak untuk pengeluaran zakat. Dan yang ketiga, ini yang paling keren jawabannya, saya kasih tahu, Bapak ya,
yang terhormat, dengerin bahwa zakat 2,5% itu salah. Islam menetapkan zakat bukan pakai angka langsung 2,5 begitu aja, enggak. Prinsip Islam itu adil, keren teman-teman. Makin gampang kau dapatkan uangnya, makin besar yang kau keluarkan untuk zakatnya. Makin susah kau mendapatkannya, maka zakatnya akan makin mengecil. Jadi Islam itu menggunakan konsep fluktuatif. Mungkin tidak banyak orang tahu. Kan beliau membanggakan zakatnya 10%. Orang Islam cuma 2,5. Saya kasih tahu, 2,5 itu diperuntukkan untuk orang yang dapat uangnya susah. Contoh, zakat profesi. Dia bekerja mati-matian, bercucur darah, makanya cuma 2,5% saja. Betul, tapi investasi bukan 2,5%, Bapak Pendeta. Bukan, investasi zakatnya 5%. Tuh, dengerin, 5%. Kayak kos-kosan itu bukan 2,5, 5%. Orang yang punya mobil sewaan, ya, kayak Ustadz ada mobil di rumah itu mobil Alphard 1,4 M ya. Alphard, Al-Fatihah ya. Itu 5% tuh. Dan kalau investasi itu alam, tidak membutuhkan tenaga, contoh Ustadz punya kebun yang tumbuh dengan sendiri, itu malah zakatnya 10%, Bapak Pendeta. Jadi kalau Bapak banggain 10%, kami juga ada zakat 10%. Bahkan yang lebih keren, bahkan yang lebih dahsyat, ternyata di Islam ada yang zakatnya 20%. Teman-teman dengerin, ada yang zakatnya bahkan 20%. Zakat ma'dan, zakat pertambangan, zakat rikas, zakat harta temuan, zakat orang yang mendapatkan uang secara kejutan, seperti contoh hadiah atau door prize yang dia dapatkan 20%. Jadi kalau Bapak 10% bangga, sorry ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, kacang hijau campur es apel, sorry lo nggak level ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, dah jelas ya. Nah, ini jadi pembelajaran. Ketika mulut dijaga, maka tidak ada hati yang terluka. Oke, clear. Maka dari situ muncullah kewajiban kita untuk bersilaturahmi. Buat apa Pak Ustadz? Satu, ta'liful qulub, untuk mempererat isi hati. Gini teman-teman, saya akan buktikan ya. Ternyata hati itu mempengaruhi bagaimana cara kita bermuamalah. Sahabatku, nyebokin orang itu perbuatan menjijikkan, betul? Tapi saya belum pernah ketemu ada ibu jijik nyebokin anaknya sendiri. Kalau ada yang begitu, bawa sini ku tendang. Memang ibu model begitu itu. Ya, nggak ada ibu jijik nyebokin anaknya sendiri. Malah semangat. Anaknya belum selesai udah ditunggu depan pintu. Ayo sini, mama cebokin sini. Subhanallah. Kenapa Anda nggak jijik? Ya Tat, kan masih kecil, jadi kami nggak jijik. Bohong. Bukan karena kecil. Ayo sama-sama anak kecil. Saya tantang ibu, anaknya tetangga. Tante, aku mau BAB. Pasti dia ngeles. Sabar ya, tunggu mama mau pulang ya. Kalaupun kepaksa nyebokinnya pakai jempol kaki itu, ditendangnya dari belakang. Jadi teman-teman, kenapa anaknya nggak jijik, anak orang jijik? Padahal sama-sama kotoran. Ada sensasi yang berbeda. Ya, kalau nyebokin anak sendiri nggak ada jijiknya, karena ibu cinta. Itu namanya ta'liful qulub. Makanya di Islam sering-sering ketemu kayak gini nih, sering-sering berjumpa. Makanya saya termasuk orang yang tidak percaya pada cinta pada pandangan yang pertama. Kalau ngelihat langsung cinta, ada cewek, cantik banget, aku cinta. Bohong, itu bukan cinta, itu nafsu. Cinta itu terjadi bukan pada saat pandangan, tapi pada saat pola pembiasaan. Makanya ada pepatah bahasa Bugis. Ini kalau ada orang Bugis nanti pasti paham. Orang Jawa nanti saya terjemahin. Kata orang Bugis begini, Pak Ustaz. Pak Ustaz, kita orang Bugis, kita punya pepatah mengatakan, Trisno jalarani sangkokulino toh. Paham nggak ini orang Jawa nggak paham ya, ntar ya, sabar ya. Orang Bugis pasti mengerti itu. Trisno jalarani sangkokulino toh. Trisno itu cinta. Jalarani urusannya, sangkokulino berasal dari pembiasaan ki mandri ulu. Jadi teman-teman, cinta karena terbiasa. Ya,
Makanya berangkat dari situ, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, kenapa di Islam kita sering-sering diperintahkan berjumpa? Karena memang setiap tatapan muslim kepada muslim lainnya menghadirkan rasa cinta. Ya, sering-sering silaturahim. Kenapa kalian Ustadz marah-marahin di ceramah kok nggak ada yang emosi, malah ketawa-ketawa? Ustadz sumpah-sumpahin tadi, kalian ketawa aja. Karena kalian sudah sering ketemu Ustadz. Coba bayangin saya Ustadz dari Jakarta, terus ceramah nyumpah-nyumpahin kayak tadi tuh. Jelek-jelek, pasti kurang ajar memang Ustadz ini. Ya? Tapi karena kalian udah sering ketemu saya, akhirnya ya begitu, muncullah bibit-bibit cinta. Ya kan? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ya tadi yang pertama namanya ta'liful qulub. Dan Ustadz titip pesan, silaturahim bukan hanya berbuat baik kepada orang yang baik dengan kita, namanya juga silaturahim. Teman-teman, mohon maaf ya, Ustadz mau bertanya sama kalian, silah itu artinya apa? Silah, menyambung. Kalau rahim artinya apa? Persaudaraan. Rahim dari rahimnya seorang ibu ya. Jadi silaturahim menyambung persaudaraan. Sekarang Ustadz tanya, kalau tali ini lempeng begini, ini apa yang disambung? Maksudnya kalau kalian tuh berbuat baik dengan orang yang sudah baik sama antum, di mana sih challenge-nya? Gak ada. Ini tali lempeng begini, saya menyambung tali. Apa yang mau kau sambung? Sambung tuh begini teman-teman. Nih, putus. Kemudian kalian ambil lem, ya. Kemudian kalian lem begini. Nah, kemudian kalian goyang-goyangkan begini, baru kemudian itulah yang disebut dengan menyambung tali persaudaraan. Jadi teman-teman yang berbahagia, itu yang disebut dengan menyambung tali persaudaraan itu begitu, sehingga tersambung kembali ketika dilem. Ada yang ngomong, Ustadz lama nggak ngapel, ternyata udah pinter sulap sekarang. Profesi tambahan mas, nyari rezeki, tahu nggak sih? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jadi pembelajarannya untuk kita bersama. Silaturahim itu menyambung, berarti ada kata putus. Jadi kalau orang baik, kalian baik sama orang baik, so what gitu. Masalahnya apa? Nggak dibaikin loh, baik sama antum. Tapi kalau orang yang jahat sama antum, dan itu yang dinasihatin oleh Nabi, laisal wasil bil mukafir. Orang yang menyambung persaudaraan itu bukan orang yang menyeimbangi kebaikan. Baik, jahat. Gimana ya Ustadz mau ngomong jujur tapi jangan tersinggung ya. Itu antum tuh masih selevel dengan hewan peliharaan. Seekor anjing yang galak tidak akan pernah menggigit majikannya sendiri, karena dia tahu majikannya yang telah memberikan dia makanan. Jadi kalau antum cuma baik sama orang baik, apa bedanya antum sama gugu? Antum manusia, antum umatnya Rasulullah, antum mulia, maka antum harus bisa menjadi manusia yang sesungguhnya ketika antum mampu berbuat baik kepada orang yang jahat dengan antum. Dan itu dicontohkan oleh Nabi. Nabi nggak cuma ngomong doang. Nabi didatengin sahabat, ya Rasulullah, di pojokan sana ada orang Yahudi Nabi, kelakuannya bajingan Nabi, suka melaknat engkau. Kalau engkau ridho, ku datangin, ku penggal kepalanya ya Rasul. Kalau Nabi cuma ingin membunuh, Nabi cuma bilang mati itu orang Pak. Tapi apa jawab Nabi? Tidak sahabatku, aku yang datang sendiri. Didatengin sama Nabi. Nabi bawa parang, Nabi bawa pisau, Nabi bawa tombak, bukan. Nabi bawa mangkok, isinya air susu, digerus sama kurma, ya. Ada susu digerus kurma, akhirnya menjadilah susu 7 kurma. Yang awalnya 2 diambil 1. Saking takutnya pengeluarannya membesar ya. Jadi teman-teman, 20 tahun saya ceramah, baru pertama konsumsi diambil lagi itu baru di sini ya. Paling bisik-bisik panitia, itu jatah Ustadz bulan depan guys. Ambil. Subhanallah. Kalau nggak sabar kok tinggal memang kalian ini. Jadi teman-teman yang berbahagia,
gue bunuh ya Rasulullah. Kata Nabi jangan. Sama Nabi diambil, berangkat sama Nabi disuapin. Pengemisnya kan buta ya, jadi nggak tahu dia cuma tanya, "Kak, kau ini siapa? Baik banget, anakku aja nggak pernah lo nyuapin kayak begini." Udahlah Kai, nggak apa-apa, disuapin. Mulut yang melaknat Rasulullah disuapin dengan tangan yang mulia. Mulut busuk ini teman-teman, mulut yang menjijikkan ini teman-teman, disuapin dengan tangan sucinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu berjalan, seiring waktu berganti, akhirnya pengemis tadi bilang, "Kamu kalau nggak mau ngenalin kamu nggak apa-apa nak, tapi kamu orang baik. Bapak boleh kasih nasihat?" "Silakan Kai." "Nasihatnya kamu jangan deket sama Muhammad ya. Muhammad itu buajingan." Dia nggak tahu dia ngomong sama Nabi Muhammad. Ini salah ngomong namanya. Kayak kemarin tuh ada seorang Gojek telepon saya, "Bapak, ini ada titipan makanan dari warung ini. "Oh ya Pak, kirim aja. Bapak Karangjati mana?" "Sebelah sini." "Aduh Pak, saya bingung Pak." "Udah gini aja Pak, biar clear Pak. Intinya rumah Bapak itu mananya rumah Ustadz Agus Khairul Huda." Dia gak tahu ngomong sama siapa. Ya, saya bilang maksudnya biar teleponnya nggak kebanyakan pulsa, kasihan kan. "Udah, nanti depan rumahnya Ustadz Agus Khairul Huda kamu telepon saya." "Oh ya Pak." Beberapa menit kemudian telepon lagi, "Pak, saya udah depan rumah Ustadz ini, Bapak di mana?" Saya keluar. Waktu keluar tuh dia masih belum ngedong. Dia gini, "Loh kok Bapak keluarnya dari rumahnya Pak Ustadz? Bapak siapanya Ustadz?" "Aku hantunya ya." Aku tendang, emang perutmu baru tahu rasa. Aku orangnya. Ya, salah ngomong. Sama kayak tadi tuh. Salah ngomong. Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, akhirnya Nabi Muhammad sampai meninggal dunia. Ketika Nabi meninggal, Abu Bakar jadi khalifah. Abu Bakar belajar dengan putrinya Aisyah tentang kelakuan suaminya Bunda Aisyah, yaitu baginda Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar semuanya, termasuk bagaimana Nabi punya kebiasaan memberi makan kepada pengemis yang melaknat dirinya. Karena Abu Bakar kurang ikhlas kali ya, sakit hati. Nyuapinnya agak kurang kasar gitu. Begitu. Pengemis bilang, "Siapa kamu? Kamu ini siapa?" Kata Abu Bakar, "Kamu nanya." Bertanya-tanya. Jadi teman-teman yang berbahagia, kata Abu Bakar, "Kakek yang nyuapin kamu gak kenal." "Enggak." "Kamu siapa sih yang paling kamu benci kayak di dunia ini?" Muhammad yang aku paling benci kakek. "Ketahuilah bahwa yang menyuapi kamu adalah orang yang kamu paling benci di muka bumi." "Muhammad kah dia?" "Iya." Mata berbinar-binar, dengan jantung berdebar-debar, dengan kaki bergetar-getar, bagaikan suara halilintar. Jelas ya, indahnya Rasul. Nabinya udah meninggal, tapi sinar cahaya hidayahnya tetap bersinar sepanjang masa. Itulah yang dikatakan Nabi, "Laisal wasil bil mukafi." Bukan orang yang menyambung tali persaudaraan, orang yang menyeimbangi kebaikan. "Innama al-wasil idza quti'at rahimahu wa salaha." Yang disebut dengan menyambung tali persaudaraan adalah yang berbuat sambung kepada orang yang jahat dengan dirimu. Ya Allah, teman-teman, ini yang pertama namanya ta'liful qulub. Yang kedua, silaturahim akan melapangkan pintu rezeki. Kemarin tuh ada orang nangis-nangis, "Pak Ustadz, rezeki saya makin seret Pak Ustadz. Saya baru dipecat Pak Ustadz." "Mas yang sabar." "Ustadz sabar. Ustadz belum pernah merasakan apa yang aku rasakan." "Loh, kamu yang dipecat kok aku yang ngerasain tuh gimana sih?" "Ya sabar." Sekarang selama kamu dipecat, saya mau tanya sama kamu, teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, selama kamu dipecat, apa yang kamu lakukan? "Saya di kamar Pak Ustadz." Salah. Rezeki itu bukan di kamar. Keluar Pak. Keluar. Cari rezeki di luar. Caranya gimana Tat? Ambil HP. WhatsApp 100 orang yang kamu kenal. Makanya banyak-banyak nge-save nomor itu ya. Jangan gengsi. Nomor itu gitu. Dan biasakan kalau nge-save nama itu, kasih yang kira-kira kalau kita butuh sama dia itu apanya. Serius. Saya misalnya contoh ya, ada Budi gitu. Budi, beliau misalnya bagian tiket di bandara. Saya tulis Budi tiket begitu. Kenapa? Karena saya bisa lupa namanya, tapi saya nggak mungkin lupa tiketnya. Ya kan? Kayak ibu-ibu, ya kan nge-save nama Ustadz gitu, Ustadz ganteng gitu. Kalau Ustadz banyak, tapi kalau ganteng cuma satu.
Ibu kok kamu muntah begitu sih? Pagi-pagi minum sekoteng, minumnya bareng kuyang. Cakepin dong. Pagi-pagi minum sekoteng, minumnya bareng kuyang. Ustadz lain boleh lebih ganteng, tapi aneh yang paling disayang. Jadi teman-teman yang berbahagia, ya, melapangkan rezeki, WA-in satu-satu. Beneran ada aja rezeki kalau kita membuka diri, teman-teman. Silaturahim. Yang ketiga, memperpanjang usia. Jadi kalau umurnya mau dipanjangin sama Allah. Saya punya nenek, kemarin waktu Idul Fitri saya sempat mudik kunjungin beliau. Umurnya udah 100 tahun lebih. Saya pulang sampai di Balikpapan 2 hari dikabarin beliau meninggal dunia. Teman-teman yang berbahagia, yang saya kenal dari beliau cuma satu. Selain ibadah sholat itu karena kewajiban ya, yang saya sering lihat dari beliau, walaupun beliau lebih tua, beliau selalu kunjung-kunjung ke rumah saudaranya tanpa ada rasa malu. Kan kita gengsi tuh kadang-kadang kunjung kepada saudara yang lebih muda. Beliau enggak. Itu yang membuat beliau panjang umur, teman-teman. Orang kota kebanyakan gaya, kuburan penuh di mana-mana. Oh iya, orang desa panjang-panjang usianya karena rajin silaturahim. Kemarin Ustadz datang ke salah satu komplek adalah, saya nggak mau sebut nama kompleknya karena itu privacy. Saya berangkat, HP saya ketinggalan, Sherlocknya ada di sini. Sampai depan gerbang, saya bingung kan mau kemana ini ya. Saya tanya dengan security-nya Grand City waktu itu, Pak, nama bapak ini di mana ya? Oh, Pak Ustadz, gini. Saya kejar, nggak ketemu, karena kan bingung ya. Ada orang nyuci mobil, Pak, bapak kenal bapak ini kah Fulan bin Fulan? Nggak kenal Pak. Ya sudah, saya cari lagi, nggak ketemu sama security lagi kontrol. Astagfirullah Ustadz, belum ketemu. Belum. Tat, ikut saya. Dianterin rumahnya. Anda tahu di mana rumahnya? Rumahnya berada tepat di samping sebelah kanan bapak-bapak yang cuci mobil tadi. Ya Allah, mau ku cakar-cakar aja mukanya itu sendiri. Jadi teman-teman, kayak gitu kelakuan orang kota itu. Coba ke desa sana, pergi ke kampung. Antum tanya di sini tetangganya 15 kilo tuh dia tahu dia namanya siapa. Makanya orang kota cepat mati. Serius Bu. Ya, hati-hati. Kemudian yang keempat, teman-teman, menambah ilmu dan hikmah. Orang-orang yang rajin silaturahim menambah ilmu dan hikmah. Banyak ilmu itu yang nggak terkandung di Quran, di hadis, di kitab-kitab nggak ada. Tapi ilmu itu dalam realita. Contoh ya. Ustadz sebagai ustadz, judulnya ngajar, padahal saya banyak belajar dari jamaah. Saya ketemu 2 profil, yang satu perempuan ditinggal sama suaminya kawin lagi, yang satu sama ditinggal suaminya kawin lagi. Tapi lihat efeknya, yang satu stres, depresi, gantung diri, mati. Hanya ada satu kata untuk perempuan ini, bebungulan. Ya, tapi lihat perempuan yang satu ini, nggak ada aura stres, bahkan dia tersenyum. Dia senyum. Ya Allah Mbak, suamimu kawin lagi loh Mbak. Dia malah ketawa. Stres juga itu guys ya? Kamu nggak stres ditinggal suamimu kawin lagi? Pak Ustadz, kalau dia aja terlalu bodoh untuk meninggalkan aku, kenapa aku tidak terlalu pintar untuk melupakannya? Pasti kalian rindu dengan lagu itu kan? Ya Allah. Teman-teman, kemarin saya datang ke Bandung, ada jemaah, Ustadz Agus, ya Allah senangnya. Ibu siapa? Saya jemaahnya Pak Ustadz dari Balikpapan. Kok saya nggak pernah kenal? Ustadz ini butuh pembuktian. Betul. Asli ini asli. Jadi ngetesnya begitu aja. Nanti di surga juga begitu, ketemu ustadz gitu ya. Saya muridnya ustadz, tes. Gitu ya, teman-teman ya. Berbahagia. Yang terakhir dan ini paling keren, teman-teman. Memberi support dengan kekuatan doa dan nasihat. Jadi sahabatku, yang ngomong Imam Hasan Al-Basri. Apa kata Imam Hasan? Aktiru minal asdiqa, perbanyaklah memiliki teman, fa inna lahum syafa'a yaumal qiyamah, karena temanmu akan banyak memberikan syafaat dalam doa di hari kiamat. Teman-teman, halo, tolong ditoleh kanan kiri ya.
muka temannya diperhatiin satu-satu. Kenapa? Nanti kalau kalian masuk surga, jangan lupa cariin yang mukanya belum ada. Mana temanku ngapel nih kok nggak ada ya? Ya Allah, yang mana? Gitu. Sehingga teman-teman yang berbahagia itu fungsi kita bersahabat itu begitu. Dalam doa dan nasihat kita doain, dan doa yang mustajabah itu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, dakwatul mar'il muslim li akhihi bidhahril ghaibi mustajabah. Doa kepada saudara muslimmu yang ketika kau doakan, orang yang kau doakan tidak sadar kau doakan, itu mustajabah. Ani doain dia mustajab, lah dia nggak tahu kalau ani doain. Ani dapat apa? Kata Nabi, di kepalamu akan diutus malakul muwakkal, malaikat yang diwakilkan. Kemudian dia berkata setiap kau berdoa, amin walaka mislu dzalik, amin bagimu seperti itu. Jadi Ustaz doain ibu, kan tadi doanya mustajab kan tadi? Mustajab. Tapi ketika itu malaikat doain Ustaz. Sebenarnya lebih mustajab mana? Doa Ustaz ke ibu atau doa malaikat ke Ustaz? Nah, jadi yang untung tetap kita doain orang lain. Anak muda udah punya kerja, nggak punya tat, mudah-mudahan rezekimu banyak. Itu malaikat tuh bisikin telinga Ustaz, amin bagimu seperti itu. Hai anak muda, sudah kau lulus ujianmu, hafalan Quran belum tat, doain tat, mudah-mudahan cepat hafal Quran 30 juz. Itu malaikat tuh bisikin telinga Ustaz, amin bagimu seperti itu. Hai anak muda, udah nikah kau belum Pak Ustaz, mudah-mudahan dapat jodoh yang cantik. Ada malaikat bisikin telinga Ustaz tuh, amin bagimu seperti itu. Aha. Jadi teman-teman, Uma Umi, kalau istrinya Ustadz itu beda sama kalian. Dia malah nyuruh, Abi kalau mau nikah lagi nggak apa-apa. Umi udah ikhlas demi Allah Mi. Ikhlas Mi, ikhlas apa? Ikhlas perang di antara kita. Jadi teman-teman yang berbahagia, kalau temannya salah dinasihatin ya.